kita lihat kan bukan kali pertama, bahkan jangankan kalangan artis ya, public figure, bahkan juga di kalangan di pihak kepolisian atau penegak hukum oknum ya, itu juga banyak yang menggunakan narkotika ya. Nah, di dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu kan adanya zat tertentu atau bentuk barang atau barang haram ya, barang haram paling seksi ini ya. Apa? Diminati banyak orang dan banyak golongan-golongan yang tertera ini. Kita kalau lihat dari artis yang sekarang lagi hot ya, Bungkus ya, ini kan ada 3 orang nih yang tertangkap. Nah, kita buktikan dulu nih bagaimana waktu penangkapannya, apakah dia positif. Kalau kita lihat kan dia positif nih terakhir. Kita lihat berapa tangkapnya, jenis golongannya, golongan apa. Kalau dia ganja, golongan 1 ya kan? Bagaimana dia mendapatkannya, terus berapa lama juga dia memakai barang itu. Kalau memang dia adalah pemakai, nah, polisi juga harus kembangin ini. Kenapa sampai kedua kali dan berulang? Ini kan kalau lebih dari 1 kali kan berulang. Tentunya ini kan harus lebih intensif daripada apa? Daripada waktu proses pengembangan perkara ini. Jangan cuma proses penyidikannya terus langsung bahwa ini adalah pemakai, tapi bagaimana sistem mereka bisa menginvestigasi atau menelusuri bahwa kasus ini adalah bukan cuma sekali, maka seperti apakah ya, pengguna ini bisa hedik atau benar-benar tercandu narkotika jenis golongan 1 ini. Kenapa demikian? Atau kan dia punya penyakit? Kalau punya penyakit tentunya ada dari dokter yang menyatakan dia harus menggunakan ya, menggunakan obat adanya golongan 1 ini. Ini kan juga ada seperti itu. Tapi kalau tidak, maka dia adalah pengguna. Kalau dia pengguna berulang kali, maka pada waktu asesmen tidak serta-merta untuk bisa direhabilitasi langsung, tapi harus didalamin. Apakah sudah masuk otak atau masuk, sehingga ini sulit untuk bisa dihilangkan secara penggunaannya atau dia tercandunya. Nah itu kan juga harus diobati dan dalam waktu yang tidak sebentar, waktu lama. Makanya dalam hal ini pihak BNN tentunya dan pihak kepolisian harus lebih objektif atau lebih secara detail lagi untuk bisa mengetahui ini. Kalau memang dia rehabilitasi, direhab secara tuntas. Ya, jangan cuma sebentar habis itu dia pakai lagi. Bang, ini kan 2 kali bang. Maksudnya dulu pernah tertangkap, artinya kan tidak ada efek jerah. Tapi apakah mungkin rehab itu bisa dikabulkan oleh pihak kepolisian sebagai jalan keluarnya atau memang harus menjalani hukuman? Ya, kalau di dalam pasal 127 ya kan, itu kan rekomendasi dalam proses rehabilitasi. Tentunya barang yang ada ya, yang tertangkap di dalam proses penangkapan pada waktu itu dia adalah pertama adalah dia positif. Yang kedua, barang yang digunakan itu di bawah dalam berat tertentu ya, artinya di bawah 5 gram atau di bawah SEMA ya kan? Masih golongan di bawah SEMA inilah yang harus dilihat ya kan, barang haram itu apakah digunakan pada waktu itu digunakan ataukah dia menjual belikan. Kan waktu penangkapan jelas tuh. Kalau dia memang benar-benar punya, tentunya nih harus didalami. Kenapa kok dia bisa menggunakan berulang-ulang kali? Karena kemarin sudah, hari ini ketangkap lagi. Makanya harus lebih ketat lagi untuk bisa melihat bahwa orang yang sedang direhab ini benar-benar sembuh, tidak menggunakan lagi, kan seperti itu kan. Poinnya rehabilitasi itu apa kan? Tidak akan menggunakan lagi apabila kita sudah merehabilitasi tersebut orang tersebut. Bang, ini kan juga
jadi pro kontra di dalam masalah publik bang ya, karena dia aktor atau figur, ujung-ujungnya rehab beda dengan Mas Novel. Itu bagaimana pandangan Bapak? Ya undang-undangnya jelas, artinya di dalam pasal 127, pasal 128, apabila dia juga menggunakan tapi masuk dalam kategori berat, artinya golongan tertentu, ibaratnya di atas ambang ya, tentunya hukumannya bisa sampai 4 tahun penjara. Nah ini kan ada pidananya, tapi pasal 127 rehabilitasi, artinya harus direhab. Sebagai pengguna. Dia pengguna. Nah, ini kan jelas di sini undang-undang. Kalau dia pengedar, maka bisa dikatakan 112 atau 114 apabila dia benar-benar sebagai menguasai, ya kan, menjualbelikan, memperdagangkan, nah, itu lebih berat lagi, bisa hukuman mati. Nanti kan jelas nih, kalau memang golongannya pun tertentu. Nah ini kan ganja, hanya harus dilihat nih, dia pengedar atau dia pengguna, itu yang paling penting. Nah, tapi gini bang, saya maksud di tengah masalah netizen gitu kan, contoh berkata karena misalnya tadi apakah Ya kalau di negara kita ini kan harusnya tidak serta-merta memenjarakan seseorang atau mempidanakan apabila dalam proses dia memang benar-benar pengguna. Karena kita lihat ya di negara ini sebagian besar ya lapas ataupun lembaga pemasyarakatan ya isinya adalah sebagian besar pengguna narkoba atau pengedar narkoba, pengguna dan pengedar. Nah ini kan kalau kita lihat apakah Indonesia ini untuk bisa memberantas narkoba dengan cara harus mempidanakan, kan ya harus dilihat dulu apakah dia benar-benar pengguna atau pengedar. Tapi kalau pengedar nggak ada lagi, langkah lagi, nggak ada tebang pilih, mau itu aktivis, mau itu public figure, mau itu pejabat negara, yang sekarang juga banyak kan bisa kita lihat sampai kepidanaan. Nah, udah ada contoh-contoh yang sudah kita lihat. Kalau memang dia pengedar, tentunya tidak bisa dikatakan dia pengguna lagi, walaupun dia juga menggunakan pada waktu itu. Tapi kan lihat waktu penangkapannya itu berapa, hasil tangkapannya berapa, bisa kita lihat seperti itu. lagi bang, mungkin efek jerah apa sih bang, mau baik pengguna atau efek jerah biar akhirnya tidak terulang lagi. Contoh kan kayak kemarin tuh si Dorevan udah 5 kali kan di rehab gitu, gimana pandangan abang sebagai roh itu seperti apa sih bang biar akhirnya tidak terulang? Ya sekarang ini kalau sudah lebih dari 2 kali tentu akan diperketat, tidak segampang ya, tidak segampang pada waktu pertama kali dia ditangkap. Itu wajib hukumnya, karena kalau sudah kedua kali ditangkap maka ini lebih lagi hati-hati secara penanganannya, baik itu dalam proses pidana maupun secara proses rehabilitasi. Dua-duanya itu harus secara intensif, artinya harus dibuktikan lagi, harus dikembangkan lagi apakah ini ada faktor-faktor lain sebalik itu yang harus penting lakukan penelusurannya. Jangan cuman dia harus rehab lagi, nggak bisa begitu. Tentunya pasti dari pihak kepolisian dua pihak, apalagi dari unit narkoba, apabila ini kedua kali, tentunya pasti akan lebih intensif lagi untuk bisa mengembangkan kasus ini. Apakah ini ada proses pengembangan untuk pengedaran narkoba atau cuma pemakaian? Kalau cuma pemakaian, dari mana ia dapat? Apakah dari orang yang sama atau dari orang yang berbeda, ataukah ada unsur-unsur lain yang dilibatkan? Bisa dikembangkan. Biasanya 3 kali 24 jam penanganan kasus narkoba ini proses pengembangan, sehingga dikembangkan dulu siapa aja yang terlibat, siapa aja yang berkaitan, siapa aja yang melakukan perdagangan, siapa aja. Nah ini bentuknya proses konstruksi kasus narkoba itu jaringannya itu terlihat. Nah, makanya itu sekarang ini kalau memang lebih dari 2 kali, tentunya lebih jangan pandang dulu, harus dilakukan investigasi secara detail sehingga tidak terulang lagi yang ketiga kali.